Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, yang pertama, dinasti Abbasiyah muncul dikarenakan oleh bobroknya dinasti Umayyah. Nah, bobroknya dari sisi apa saja? Ada dari sisi sistem, ada yang dari sisi khalifah. Untuk sisi sistem yaitu adalah pembebanan pajak kepada salah satu pihak atau salah satu suku. Untuk khalifah itu terlihat dari Yazid I, misalnya ia menggunakan kekayaan dari dinastinya itu untuk berhura-hura, berfoya-foya, mabuk, dan berburu. Nah, melihat dengan kebobrokannya ini, keluarga Abbasi mengambil kesempatan dengan 3 cara, yaitu menekankan hak, propaganda, dan menghimpun kekuatan. Menekan haknya ini maksudnya apa? Adalah dengan ia menggunakan nama keturunan dari Bani Hashim, karena ia merasa ia paling dekat dengan nasabnya dengan Nabi. Nah, untuk propaganda, keluarga Abbasi mengeluarkan propaganda revolusi Abbasi, yang mana ini akan menjanjikan kepada seluruh masyarakat yang merasa kecewa dengan dinasti Umayyah agar semuanya itu diperbaiki. Yang ketiga adalah menghimpun kekuatan. Mereka menghimpun kekuatan di Kufah, yang mana isinya ada Syiah dan para pemberontak kepada dinasti Umayyah. Nanti akan dijelaskan di depan. Nah, setelah mengambil kesempatan, dinasti keluarga Abbasi ini mengambil jalan koalisi, yaitu yang dipimpin oleh Abu al-Abbas. Tetapi hal ini diketahui oleh Marwan bin Muhammad, maka dilakukanlah pencarian terhadapnya dan dibunuh. Nah, karena terbunuhnya Abu al-Abbas, maka kepemimpinan turun ke Abu Abbas as-Saffah. Abu Abbas as-Saffah melakukan pencarian atau pembalasan dendam kepada Marwan bin Muhammad, yang mana terjadilah perang di Sungai Zab, yang mana hal ini menyebabkan Marwan bin Muhammad tewas. Nah, selanjutnya adalah setelah terbunuhnya Marwan, maka secara utuh runtuhlah dinasti Umayyah. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah ini, maka Abbasi mengangkat Abu Abbas menjadi seorang khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah ini. Ia memusatkan kepemimpinannya di Kufah, tepatnya di Istana Hashimiyah. Nah, di Kufah ini, mengapa mereka sangat kuat di Kufah? Karena isi dari Kufah isinya adalah orang-orang Syiah yang merasa kecewa dengan dinasti Umayyah dan pemberontak-pemberontak yang melawan terhadap dinasti Umayyah. Sehingga mereka merasa terdukung, padahal mereka hanya mementingkan kepentingannya mereka sendiri. Nah, untuk menjaga kestabilan negara, untuk meluaskan lagi negara, maka dibuatlah Baghdad, kota Baghdad yang berada dekat dengan ibu kota Persia oleh Abu Ja'far al-Mansur. Nah, dengan dibangunnya Baghdad ini menunjukkan bahwa dinasti Abbasiyah hidup berdampingan dengan orang-orang Persia, yang mana akan menunjukkan ke depannya bahwa mereka itu dapat hidup berdampingan dengan atau bersikap adil kepada siapapun yang berada di lingkungannya. Nah, tak lupa untuk tumbuhnya dinasti atau berkembangnya dinasti Abbasiyah ini adanya bantuan dari Abu Muslim al-Khurasani, yang mana di barat ia dikenal sebagai The Great Revolution in Islam. Ia membantu Abu al-Abbas berjuang sejak awal. Maka dari itu, dinasti Abbasiyah berkuasa selama kurang lebih 524 tahun atau 132 Hijriah hingga 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Saya akan menjelaskan mengenai Khalifah Daulah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Yang pertama, pendirinya yaitu Abu Abbas as-Saffah. Beliau merupakan pendiri dinasti Abbasiyah yang menyandang gelar as-Saffah karena merepresentasikan wataknya yang keras membunuh Bani Umayyah akibat adanya dendam mendalam dari kezaliman kelompok tersebut. Yang kedua, ada Abu Ja'far al-Mansur
yang merupakan pendiri kota Baghdad karena saat itu ingin memindahkan pemerintahannya ke tempat yang lebih strategis dan juga lebih makmur ya kurang lebih. Terus beliau membenahi tatanan pemerintahannya dan melakukan futuhat di yang pertama Malatya, Sicilia, dan Kappadokia. Terus di wilayah utara tentaranya melewati pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus, mengadakan perjanjian dengan Kaisar Konstantinopel yang selama masa itu sang kaisar membayar upeti kepadanya. Lalu tentaranya menghadapi pasukan Turki Kahar di Kaukasus, Delami di Laut Kaspia dan India. Selanjutnya ada anak dari Khalifah Ja'far yaitu Al-Mahdi. Merupakan masa pemerintahannya merupakan transisi dari Daulah Abbasiyah yang keras menjadi makmur. Di sana, dalam pemerintahannya ekonomi menjadi lebih baik, kebutuhan air tercukupi, lalu hasil pertambangan meningkat, lalu pelabuhan Basrah dijadikan pelabuhan yang cukup penting untuk menunjang perekonomian, serta beliau ini menjamin keamanan dan kelancaran dalam berdagang. Selanjutnya ada Musa al-Hadi di mana khalifah ini menggantikan Khalifah Al-Mahdi karena adanya wasiat dari ayah. Tetapi masa kepemimpinannya hanya berlangsung selama 1 tahun. Selanjutnya ada Khalifah Harun al-Rashid yang menjadi khalifah kelima. Di sini Daulah Abbasiyah menjadi mencapai masa-masa yang baik, yaitu masa-masa Golden Age, membangun rumah sakit, pendidikan dokter, dan di pemerintahannya ada sekitar 800 dokter. Terus di bidang intelektual, Ar-Rasyid ini melakukan penerjemahan buku berbahasa asing, terutama astronomi dan mantik. Dalam bidang ekonomi ada 3 buah pelabuhan yang ramai dikunjungi pedagang asing. Terus beliau juga membuat saluran irigasi yang bernama Zubaidah seperti nama istrinya. Selanjutnya ada anaknya yang bernama Al-Ma'mun. Beliau ini putra kedua Harun ar-Rasyid, melakukan gerakan penerjemahan juga, tetapi dalam bidang kedokteran dan filsafat. Khalifah ini membayar jasa penerjemah dengan emas sesuai dengan bobot buku yang mereka terjemahkan. Dan juga beliau membuat perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar bernama Baitul Hikmah. Selanjutnya ada Al-Muta'asyim yang pada masa kepemimpinannya membuka lebar orang Turki untuk masuk ke dalam pemerintahan. Yang ke-9 ada Al-Watsik yang dalam masanya meminta Dr. Hunain ibn Ishaq untuk menyusun buku. Akhirnya dokter ini menulis buku yang berjudul The Book of Physical Cases. Lalu yang terakhir ada Al-Mutawakil yang pada masanya beliau membangun sekolah kedokteran dan filsafat yang awalnya itu ada di Iskandaria ke Antioquia. Masa ini juga berkembang 2 metode tafsir, yaitu tafsir Bil Ma'sur dan tafsir Ar-Ra'i. Selanjutnya, peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Kekuasaan dinasti Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Nah, dari segi politik, dinasti Abbasiyah berkuasa sejak tahun 132 Hijriah sampai tahun 656 Hijriah. Pada periode pertama, yaitu pada tahun 130 Hijriah sampai 323 Hijriah, periode ini disebut periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, pada tahun 232 Hijriah sampai 334, periode ini disebut masa pengaruh Turki pertama. Pada periode ketiga, yaitu pada tahun 334 Hijriah sampai 447 Hijriah, masa ini kekuasaan dinasti Buayyih atau pengaruh Persia kedua. Pada periode keempat, yaitu tahun 447 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah, merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki II. Periode kelima, pada tahun 590 Hijriah sampai dengan 565 Hijriah, merupakan masa mendekati kemunduran dalam sejarah peradaban Islam.
Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur yang kelas menghadapi lawan-lawannya terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu al-Abbas as-Saffah dan al-Mansur. Maka puncak keemasan dari dinasti ini berada pada 7 khalifah sesudahnya. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pengembangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan Harun al-Rashid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Di samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan pada zaman keemasannya. Al-Ma'mun, pengganti Harun al-Rashid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Ia juga banyak mendirikan sekolah-sekolah, salah satunya karya besarnya yang terpenting adalah membangun Baitul Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Al-Mu'taslim, khalifah berikutnya, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Dalam periode ini, banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas, baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun luar. Gerakan-gerakan itu seperti gerakan dari kalangan intern Bani Abbas, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan. Semuanya dapat dipadamkan. Dari gambaran Bani Abbasiyah, pada periode pertama lebih menekankan pembinaan peradaban dan peradaban Islam berada di puncak kejayaan. Akibat oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat maju, dimulai dengan penerjemahan naskah-naskah asing, pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan Baitul Al-Hikmah, dan terciptanya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan. Kemajuan peradaban Abbasiyah juga disebabkan oleh stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi. Baghdad adalah pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah. Daerah tersebut tertumpu pada pertanian dan perdagangan. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah kedua Abbasiyah Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Al-Mansur sangat cermat dan teliti dalam memilih lokasi untuk dijadikan ibu kota, dan pilihan pun terjatuh pada daerah yang sekarang bernama Baghdad. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Setelah masa Al-Mansur, kota Baghdad menjadi lebih tersohor karena perannya sebagai pusat perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid dan anaknya Al-Ma'mun. Sebagai pusat intelektual, di Baghdad terdapat beberapa pusat aktivitas pengembangan ilmu, diantaranya adalah Baitul Hikmah. Di kota Baghdad, lahir dan muncul para saintis, ulama, filosof, dan sastrawan Islam yang terkenal. Perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah menakjubkan, sehingga zaman ini sering disebut sebagai zaman keemasan dunia Islam atau The Golden Age of Islam. Berikut adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang serta tokoh-tokohnya. Yang pertama adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran mulai berkembang dengan pesat pada masa akhir dinasti Abbasiyah pertama. Pada masa ini, banyak sekolah kedokteran dan rumah sakit yang didirikan. Dinasti Abbasiyah telah banyak melahirkan dokter kenamaan, diantaranya adalah Ar-Razi dan Ibnu Sina. Yang kedua adalah ilmu perbintangan. Kaum muslimin pada masa dinasti Abbasiyah mempunyai modal besar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
Mereka mengkaji dan menganalisa berbagai aliran ilmu perbintangan dari berbagai suku bangsa. Ilmu bintang memegang peranan penting dalam menentukan garis politik para khalifah dan amir. Para ahli ilmu perbintangan yang terkenal pada masa dinasti Abbasiyah diantaranya adalah Abu Masyur al-Falaki dan Jabir al-Batani. Selanjutnya adalah ilmu filsafat. Selanjutnya adalah ilmu filsafat. Setelah kitab-kitab filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pada masa pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun, kaum muslimin sibuk mempelajari ilmu filsafat. Bahkan, mereka mulai menafsirkan dan mengadakan perubahan serta perbaikan sesuai dengan ajaran Islam. Akhirnya, lahirlah filsafat Islam. Tokoh dalam ilmu filsafat Islam antara lain adalah Al-Kindi dan Al-Farabi. Yang keempat adalah ilmu sejarah. Dalam masa pemerintahan dinasti Abbasiyah telah disusun buku-buku sejarah dalam berbagai bidang, meliputi manusia dan peristiwa. Di antara para sejarawan yang terkenal pada masa itu ialah Abu Ismail al-Azdi dan al-Waqidi. Dan yang terakhir adalah ilmu sastra. Pada masa dinasti Abbasiyah juga berkembang pesat ilmu sastra, sehingga melahirkan para penyair dan pujangga yang terkenal. Di antara para penyair yang terkenal pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah adalah Abu Nawas dan Abu Atiyah. Selain di bidang ilmu pengetahuan, pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan ilmu agama Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Yang pertama adalah ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tafsir pada zaman ini terdiri atas tafsir bil mas'ur atau Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, dan tafsir biroi atau penafsiran Al-Quran menggunakan akal pikiran. Ahli tafsir bil mas'ur antara lain adalah Jarir at-Tabari dan Ibnu Atiyah al-Andalusi. Sedangkan ahli tafsir biroi adalah Abu Bakar Asam dan Ibnu Jaru al-Asadi. Yang kedua adalah ilmu hadis. Pada masa ini lahir ulama-ulama hadis terkenal seperti Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Berikutnya adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ialah ilmu syariat. Inti ajarannya ialah tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, meninggalkan atau menjauhkan diri dari kesenangan atau perhiasan dunia dan bersembunyi diri dalam beribadah. Di antara ulama tasawuf masa ini adalah Al-Qusairi dan Imam Al-Ghazali. Yang terakhir adalah ilmu fikih. Pada masa ini muncul puluhan aliran atau mazhab yang menawarkan metode dan pendapat yang beragam. Ada 4 mazhab besar yang bertahan di kalangan Sunni, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Kemajuan dinasti Abbasiyah yang selanjutnya adalah adanya kestabilan ekonomi dan politik. Khalifah Mansur meletakkan dasar-dasar perekonomian dan keuangan negara yang kuat. Bersamaan dengan keberhasilan ekonomi, maka berhasil pula dalam bidang pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Usaha-usaha tersebut sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan perdagangan dalam dan luar negeri. Selain kemajuan kota Baghdad, kemajuan ilmu pengetahuan, ilmu agama Islam, dan kestabilan ekonomi dan politik, juga terdapat peninggalan-peninggalan yang memperlihatkan kemajuan pesat Bani Abbasiyah. Misalnya adalah Istana Qurruzabad di Baghdad, Darul Hikmah, Masjid Raya Cordoba, Istana Al-Khazar, dan lain-lainnya. Kemudian, kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Kemunduran ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, dari sekian banyak faktor ini yang paling menonjol adalah bagaimana umat Islam yang meninggalkan ajaran agamanya. Nah, karena meninggalkan ajaran agama ini sebagai akar-akar dari runtuhnya kemunduran dinasti Abbasiyah, itu karena para pejabat yang kala itu tidak menjalankan perintah agamanya, sehingga banyak timbul konflik seperti perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang berakar dari keserakahan, kemudian persaingan antar bangsa yang sebenarnya tidak diajarkan oleh agama.
Kemudian, ada faktor eksternalnya, yang mencakup dua hal, yakni perang salib dan serangan dari tentara Mongol. Perang salib ini dilancarkan dari pihak Kristen terhadap kekuatan Muslim, karena diduga adanya persaingan antara pengaruh Islam dan pengaruh Kristen, sehingga hal ini menimbulkan dorongan oleh motivasi keagamaan oleh pihak Kristen. Perang ini juga menggunakan simbol salib sehingga disebut dengan perang salib. Selanjutnya ada serangan dari tentara Mongol. Serangan ini berlangsung selama 40 hari di kota Baghdad dan membunuh banyak rakyat yang tidak bersalah seperti wanita dan anak-anak. Hal ini dipicu karena adanya dendam atas pembunuhan 50 orang saudagar Mongol di kota Bukhara. Tetapi sebelumnya ada peristiwa di mana ada 3 orang dan rombongan dari kota Bukhara datang ke ibu kota Mongol. Tetapi di ibu kota Mongol tersebut mereka malah disiksa dan barang bawaan mereka dirampas. Nah, karena dendam ini, maka pecahlah perang di kota Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Karena kehebatan mereka, kemudian mereka dapat meruntuhkan Baghdad yang kemudian menandai juga sebagai runtuhnya dinasti Abbasiyah. Hal ini kemudian menjadikan Hulagu Khan sebagai pemimpin baru agama Islam yang beragama Syamsiyah. Karena jatuhnya kekuatan Islam dalam dinasti Abbasiyah ini, maka hilang pula lah kekuatan superpower dari dinasti Islam, karena dinasti Abbasiyah merupakan dinasti yang terkuat. Nah, kemudian ada sistem ekonomi yang tadinya dikuasai oleh Islam, kemudian berpindah tangan ke negara barat karena negara-negara Islam kemudian dijajah oleh banyak negara barat. Dan juga jatuhnya kota Baghdad juga mengakibatkan kemunduran ilmu pengetahuan umat Islam karena hilangnya khazanah ilmu yang berpusat di kota Baghdad tersebut. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perjalanan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, memajukan peradaban Islam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dinasti Abbasiyah ini sangat terkenal sekali dengan semangat para ilmuwan dan ulamanya dalam menuntut ilmu untuk memajukan peradaban Islam. Kedua, rasa minat dan keingintahuan yang tinggi akan ilmu pengetahuan. Hal ini juga akan menuntun kita menuju peradaban dan kemajuan sebagai umat Muslim. Ketiga, mampu bekerja sama dan terbuka dengan ilmu. Maksud bekerja sama dan terbuka di sini adalah seperti contoh berkembangnya ilmu kedokteran yang dipelajari dari bangsa Yunani. Walaupun berbeda dalam hal keyakinan, tetapi para ilmuwan mampu membaur bekerja sama dan terbuka dengan ilmu baru. Lanjut yang keempat, sejarah Abbasiyah yang tidak tertandingi saat itu sebagai negara Islam menunjukkan bahwa Islam sebenarnya mampu jika bersaing dengan dunia internasional dalam bidang apapun. Dan kita sebagai umat Muslim sudah sepatutnya bangga menunjukkan kepada dunia seperti apa sejatinya identitas seorang Muslim. Yang terakhir, ilmu dunia harus diimbangi dengan ilmu akhirat. Dinasti Abbasiyah sudah menunjukkan kemajuan mereka dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tidak meninggalkan mereka dari kemajuan dalam ilmu agama. Karena sesungguhnya, hidup ini akan lebih baik jika berdiri dalam keseimbangan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.